Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Imanuddin. Saya dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan industri sektor pertambangan PT Superior Indonesia. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai PT Superior Indonesia tersebut. PT Superior Indonesia atau Persero, perusahaan didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991 sebagai suatu badan usaha bersama antara pemerintah Republik Indonesia. PT Superior Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri TIC siap memberikan layanan jaminan yang tidak memihak dengan berpegang pada nilai-nilai perusahaan. Memberikan pelayanan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi sektor minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, pertanian dan pangan, energi dan utilitas, transportasi dan logistik, gedung dan infrastruktur, manufaktur, produk konsumen dan retail, informasi dan teknologi komunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang dapat kita lihat, pertama terdapat total aset, yang kedua total liabilitas, yang ketiga total ekuitas serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2020, yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2017 atas tahun 2016. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016, kemudian dibagi total aset tahun 2016. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laporan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung persentasenya sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Baik, untuk selanjutnya ada analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan quit asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk quit asset test ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar, dan kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada analisis leverage, di mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Sementara untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi total ekuitas yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan penjumlahan dibagi total aktiva. Dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dan dibagi dengan piutang, dan yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, terdapat gross profit, margin, dan return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity,
Cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri, kemudian dibagi 100% dan dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size. Untuk menghitung persentasenya dapat dihitung dengan cara yang pertama aset, semua aset dibagi dengan total aset. Yang kedua liabilitas, untuk semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Kemudian untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya terdapat analisis common size di bagian laba rugi. Dan untuk mendapatkan hasil persentasenya yaitu untuk pendapatan laba bruto dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren untuk laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun dari pertama sampai tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh tahun 2016 dibagi tahun 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, selanjutnya tahun 2018 dibagi tahun 2016 sampai dengan seterusnya sampai tahun 2020. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghasilkan persentase perhitungannya, caranya sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu semua tahun dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contohnya tahun 2016 dibagi tahun 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, tahun 2018 dibagi tahun 2016 sampai dengan seterusnya sampai tahun 2020. Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan pada setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun karena periode waktunya dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika, nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2017. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Saya ambil contohnya misal total nilai buku 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun sampai dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Kemudian untuk menghitung mediannya yaitu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya yaitu nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Kemudian yang terakhir ada analisis CSR. PT Surveyor Indonesia memiliki komitmen dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR, dengan mengacu pada konsep Sustainability Development, yaitu tentang keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dengan serta regulator. Seiring dengan langkah perusahaan yang mengadopsi pedoman ISO 26000 dalam program CSR, maka Surveyor Indonesia telah menjalankan program CSR dengan pendekatan CSP atau disingkat Creating Shared Value
atau menciptakan manfaat bersama. Adapun beberapa program CSR PT Surveyor Indonesia yang mengadopsi pendekatan CSP di antara lain yang pertama pembangunan sarana air bersih dan layak minum di Ponpes Desa Cipetir, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, dan Desa Papagarang, Kecamatan Komodo. Baik, jadi berdasarkan pemaparan yang saya jelaskan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada industri PT Surveyor Indonesia yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana dengan analisis yang telah dilakukan kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan pada laporan keuangannya. Perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan dalam menggunakan dan mengelola keseluruhan aktiva yang dimiliki secara efisien agar kedepannya perusahaan mampu untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.